Puji Tuhan, Shalom sahabat-sahabat Rasam Tuhan. Syukur kepada Allah kita kembali berjumpa dalam program yang tentunya luar biasa, Sapaan Rohani BPN, di mana kita semua boleh bersekutu, berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan dilawat oleh kuat kuasa firman. Dan tentunya sebagai rekan sekerja Allah, sebagai partner dalam karya pelayanan, mari kita mendukung karya pelayanan BPN dengan mensupport, dengan berbagi lewat nomor-nomor rekening yang ada di hadapan sahabat-sahabat kasihan Tuhan. Biarlah melalui berkat, melalui rahmat yang Tuhan berikan buat kita, kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk setiap karya pelayanan dari BPN PKK ini. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Maka kita semua boleh berkumpul untuk memuji, memuliakan, dan menyembah Allah kita yang hidup. Karena kita tahu persekutuan kita dengan Tuhan itu akan merahmati kita, memberkati kita, dan menghidupi kita. Mari tenangkan hati saudara terkasih dalam Tuhan. Kami masuk ke kudusan bait suci-Mu dengan tanda kerahiman ilahi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, dan Kau teramat baik bagi kami. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ini kami anak-anak-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu ku tinggikan, nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami bawa syukur kami bagi-Mu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tatap kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Terpuji nama Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu ku tinggikan, nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu ku tinggikan, nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama, segala puji syukur bagi-Mu ku tinggikan, nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu.
setiap hari dan tak berkesudahan. Anugerah-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami memuji-Mu, kami bersyukur padamu, sebablah nyatalah kasih anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk genggaman erat tangan-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk perkenanan-Mu, untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Roh Kudus, ini kami, bawa setiap hati kami untuk menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab sungguh telah nyatalah kasih setia-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah-Mu, sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Tangan kami terangkat, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan, ku tinggikan
ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Untuk selama-lamanya Kau tetap Allah yang setia, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang perkasa. Yarana, yara, yara basan diarabo, kira bala 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 bo, kira bala bala basin diarane, yarana rana, kira bala. Kami menyembah-Mu Tuhan, lebih dari segalanya. Kau Allah, Kau hidup. Kau hidup Tuhan. Shikira bala 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 bala. Kami kuat karena-Mu, kami hidup bagi kemuliaan-Mu. Kau Allah, sumber pengharapan, sumber kekuatan. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Shikira bala bala bala. Shikira bala 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 bala. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan, menjamah, melawat, mengubahkan dan menghidupkan kami. Firman-Mu ya dan amin bagi kami, jadi pelita dan terang bagi jalan dan langkah kami. Kau memberkati pembicara kami, biar melalui kebenaran firman yang telah menjadi rema dalam kehidupannya, lewat kesaksian yang diberitakan, nama Allah Tritunggal dipermuliakan. Dan biar berkat firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah, dan menghidupkan kami di dalam jalan-jalan kebenaran. Ini kami anak-anak-Mu, kami mau duduk diam, membuka hati, diurapi oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan hidup kami diubahkan oleh kuasa firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Sapaan Rohani dari Badan Pelayanan Pembaruan Karismatik Katolik. Perkenankan saya Ibu Merlin dari Keuskupan Tanjung Karang, yaitu dari Provinsi Lampung.
Tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah iman Kristiani di dalam dunia usaha. Dan saya akan mengutip dari Pengkhotbah 3 ayat 13 yang mengatakan, setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangannya dari segala jerih payahnya karena pemberian daripada Allah. Ayat ini mengatakan, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, jerih payah. Jerih payah berarti kita harus berusaha atau bekerja. Bekerja yang kita rintis dari awal mulanya adalah pasti pekerjaan yang kecil atau usaha yang kecil. Tetapi bila kita mempunyai semangat, mempunyai tanggung jawab, kedisiplinan, mau berkorban untuk kemajuan dari usaha kita, itu pasti Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Karena ditegaskan dalam Pengkhotbah 3 ayat 13 tadi. Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya Bapak Ibu sekalian? Kita harus mampu mengelola usaha kita. Baik manajemen dari perusahaan atau usaha kita, baik juga finansial yang kita tempatkan dengan tepat pada perusahaan kita. Juga kita bisa mengatur bagaimana para pekerja-pekerja kita supaya mereka bekerja, punya semangat dengan baik untuk bekerja sama dengan perusahaan kita sehingga kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, dan sebagai pengusaha kita tetap harus memberikan satu perhatian yang baik pula kepada para pekerja-pekerja kita. Bagaimana nilai-nilai dan nafas Kristiani yang ada di dalam setiap usaha kita? Kita harus memiliki kasih, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Nafas rohani kita harus nampak. Nilai-nilai kehidupan Kristiani kita harus terlihat. Kasih yang kita berikan kepada usaha dan para pekerja di dalam perusahaan kita itu harus kita berikan sebaik-baiknya. Tidak dengan hal-hal yang negatif. Kita harus bisa mengangkat usaha kita, juga para pekerja kita, mitra kerja kita, mungkin kompetitor dari perusahaan kita, semuanya kita wujudkan di dalam kasih. Sehingga kita tidak tergiur, kita tidak melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, perusahaan akan maju. Juga tidak lepas dari kerjasama daripada para pekerja kita. Para pekerja kita pun kita harus motivasi. Sehingga moral-moral kebaikan akan ada dalam para pekerja kita yang mendukung usaha kita sehingga usaha kita dapat berkembang. Dan kita sebagai pemilik usaha atau sebagai pengusaha, kita pun harus memperhatikan kehidupan daripada mereka. Misalnya salah satu adalah gaji mereka yang kita tidak pernah tunggak. Ini adalah salah satu saluran kasih kita. Kemudian bisa pula kita membantu anak-anak daripada para pekerja kita yang mungkin mempunyai semangat untuk sekolah tetapi dari keluarga mereka kurang menunjang untuk hal tersebut. Kita sebagai pengusaha yang memiliki kasih Tuhan dan ini terlihat di hadapan kita, tidak ada salahnya Bapak Ibu sekalian. Kita mengulurkan tangan kita untuk memberikan bantuan kepada anak-anak para pekerja kita supaya mereka dapat sekolah dan dapat pekerjaannya lebih baik. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, saya sedikit akan men-sharingkan pengalaman bagaimana saya sebelum daripada ini semua, ketika saya menikah, saya tidak tahu dari keluarga, tidak ada warisan dan sebagainya. Kami bersama suami merintis suatu usaha. Dan usaha ini
kita persembahkan kepada Tuhan, mohon petunjuk daripada Tuhan, apakah yang terbaik usaha yang ada dalam keluarga kami, supaya usaha ini sungguh-sungguh langgeng sampai dengan pada nantinya. Melalui novena, Tuhan memberikan petunjuk sehingga kami mendalami bidang usaha minyak dan gas bumi. Dan sampai saat ini, perusahaan masih berkembang dengan baik. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, kami bersyukur kami masih bisa diperkenankan untuk menjadi berkat bagi para pekerja-pekerja kami, sehingga keluarga mereka masih tetap dapat makan dan minum. Dan kami percaya bahwa semua ini jeripayah daripada kita semata-mata karena kita membuka hati untuk menjadi saluran berkat dan kasih kepada mereka, sehingga Allah memberikan berkat-berkat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, saya sebagai pengusaha, banyak hal yang ditawarkan untuk saya untuk mengikuti suatu himpunan atau suatu organisasi sebagai pengusaha. Tetapi saya lebih banyak untuk berpikir, memilah-milah kehidupan kita. Apa yang harus kita pikirkan, yaitu harta yang tidak habis dimakan ngangat. Oleh sebab itu, saya memilih pelayanan di dalam pembaharuan karismatik Katolik. Sejak tahun 86, saya sudah mencintai pembaharuan karismatik Katolik, dan saya melayani pembaharuan ini dari ujung sampai ke ujung, dari pelosok sampai dengan ke pelosok, tidak hanya di kota, tetapi juga sampai kami melayani di bawah Gunung Bukit Barisan, melewati sawah, melewati sungai, dan sebagainya. Harus bermalam di rumah penduduk, harus bermalam di tempat-tempat yang tidak nyaman. Inilah yang saya pilih, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Apakah ini karena kekuatan hebatnya saya? Tidak, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Karena Roh Tuhan menginspirasikan kepada saya bahwa saya harus memilih yang terbaik dalam kehidupan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, banyak tantangan yang saya alami di dalam pembaharuan di keuskupan kami. Tetapi saya menempatkan diri sepenuhnya di dalam pembaharuan ini. Melalui pembaruan ini, saya diingatkan bagaimana untuk kembali membalas kasih Tuhan. Sehingga saya melayani gereja, melayani paroki, dan melayani keuskupan. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, daripada itu semua kita kembalikan kebaikan ini, anugerah ini kepada Tuhan. Sehingga kita sungguh dapat melakukan segala sesuatunya dari kedalaman hati kita. Bukan karena kita menginginkan supaya kita dikenal oleh orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa saya memilih untuk melayani di dalam pembaruan karismatik Katolik? Bapak, Ibu, saya menemukan iman. Saya menemukan mutiara yang sejati yang saya dapatkan. Banyak tawaran di luar sana yang mengatakan, Ibu Merlin, kapan selesai tugas menjadi koordinator BPK? Ibu akan saya tempatkan dalam komunitas kami untuk menjadi koordinator provinsi. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, saya mencintai pembaharuan karismatik Katolik, di mana saya boleh mengenal di keuskupan kami. Dan saya bertekad pembaruan karismatik Katolik harus tetap hidup, tetap berkembang di dalam keuskupan kami. Walaupun mungkin banyak tantangan yang harus saya dapatkan atau mungkin tidak diterima dan sebagainya. Karena apa yang kita berikan belum tentu orang bisa menerima dengan baik. Tetapi bila kita mempunyai hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mempunyai hati karena ingin membalas kebaikan Tuhan, kita harus mampu merendahkan diri kita dan kita mau menerima cacian apapun juga ketika kita melayani Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan,
Inilah yang saya lakukan di balik semua dunia usaha saya. Dan saya percaya betapa Tuhan sungguh sangat baik kepada saya hingga saat ini saya masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan keluarga saya, anak-anak cucu saya, mereka bisa sehat. Dalam masa pandemi seperti ini, saya begitu banyak melihat teman-teman saya yang karena COVID-19 mereka harus meninggalkan semua keluarga mereka, harus kembali ke rumah Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pandemi kita tidak tahu kapan harus berakhir. Tetapi apakah dengan pandemi COVID-19 ini kita harus tinggal di rumah? Tidak, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Latar belakang apapun kita, entah kita sebagai pengusaha, entah kita sebagai pekerja, entah kita sebagai nelayan, ataupun kita sebagai petani, kita harus mau menjadi saluran rahmat Tuhan. Apapun itu juga, tidak hanya pemberian secara materi, kita juga bisa memberikan diri kita melalui doa-doa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan ini menguatkan daripada kita semua. Kita bersyukur di beberapa tempat melalui tayangan virtual ini, kita bisa saling meneguhkan, kita bisa boleh saling men-sharingkan iman kita yang berdasarkan kasih. Dimanapun kita berada, kita harus tetap melakukan firman Tuhan. Dari Yakobus 2, Bapak Ibu sekalian, ayat 26. Tubuh tanpa roh adalah mati. Roh tanpa perbuatan adalah mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita memperjuangkan identitas kita, entah itu sebagai pengusaha dan sebagainya. Biarlah nilai-nilai kekristenan kita harus nampak berbeda. Dan kita harus selalu memberikan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan menutup ending dari sebuah lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Betapa Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau melihat setiap daripada kami pribadi lepas pribadi. Engkau merencanakan segala sesuatu yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus mau datang kepadamu. Jadikan terus kami sebagai bejana yang indah bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau ada di dalam diri kami. Kami ingin membalas kasih-Mu Tuhan. Kasih yang tanpa batas yang boleh kami terima dalam kehidupan ini. Ingin kami kembalikan. Walaupun kami kembalikan tidak seberapa dibandingkan dengan kasih-Mu. Tapi kami mau selalu mencoba. Kami selalu mau berjuang mengembalikan kasih itu seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Tuhan Yesus, inilah kami semua. Kami persembahkan saat ini ke dalam tangan-Mu, dan kiranya berkat kasih anugerah-Mu selalu melingkupi kami, menguatkan kami di dalam kami, melangkahkan kami di bumi ini untuk terus dapat mengikuti jalan-jalan yang Kau tetapkan kepada kami. Tuhan, inilah kami semua, kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan bertata kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Puji nama Tuhan, sahabat-sahabat Razam Tuhan. Kita percaya lewat pewartaan firman Tuhan, Tuhan sudah berbicara menyapa kita untuk diubahkan dan diperbarui oleh kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Biarlah kita, hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu termotivasi oleh kuat kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kita tetap percaya kita akan tetap semangat untuk bekerja di kebun anggur Tuhan bersama dengan Dia. Mari sama-sama nyatakan kemuliaan Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di acara Sapaan Rohani BPN selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat.